Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club bareng gua Arda. Episode kali ini kita akan unboxing, kita akan rakit, kita akan test run, dan tentu saja kita akan review mobil yang menurut gue sih cukup spesial ya, yaitu Toyota Land Cruiser Paris-Dakar. Nah, mobil ini disebut spesial karena menurut gue kelasnya beda banget. Jadi, kit ini tidak dirancang untuk bermain di track karena memang tidak ada tempat untuk pemasangan roller. Lalu, kit ini juga tidak termasuk dalam kategori Mini 4WD Wild Series yang bannya gede-gede, ban Bigfoot, ban monster truck. Nah, kit ini tidak termasuk. Jadi, untuk Toyota Land Cruiser Paris-Dakar dan beberapa line up model lainnya, itu tergolong dalam kategori Mini 4WD. Jadi kalau teman-teman cek di websitenya Tamiya, nah seperti yang kalian lihat sekarang ya, kalian bisa cek semua model-modelnya di menu Mini 4WD. Jadi pertanyaannya, untuk siapa kit ini atau line up ini dirilis oleh Tamiya? Nah, Toyota Land Cruiser Paris-Dakar ini dirilis untuk teman-teman pecinta model kit atau scale model. Jadi biasanya untuk teman-teman yang suka model kit itu kan pasti akan menuntut kit yang detailnya detailnya bagus. Nah, di kit ini juga sama nih, detailnya bagus banget. Cuman bedanya dengan model kit yang biasanya, kalau setelah selesai dirakit, setelah selesai dicat hanya dipajang, kalau kit ini bisa dimainin. Jadi teman-teman juga bisa nikmatin dengan cara dijalanin, dibawa jalan mobilnya. Oke, gua rasa itu aja untuk intronya. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan lihat dalamnya isinya kayak apa. Nah, sekarang kita akan bahas bannya terlebih dahulu. Kalau untuk ban, tentu saja ini berbeda dari kit Mini 4WD yang biasanya kita dapat dan juga berbeda dari Mini 4WD Wild Series ya. Ukurannya lebih kecil walaupun tapaknya mirip sama ban-ban Bigfoot yang ada di Mini 4WD Wild Series. Kalau untuk ukurannya kurang lebih seperti pelek clutch di Mini 4WD yang biasanya kita mainin di track. Untuk komponnya ini menggunakan bahan soft, dan untuk bagian belakangnya sih cukup unik ya. Jujur ini baru pertama kali gue ngelihat ban Tamiya yang seperti ini. Oke, lanjut. Untuk sasisnya simple banget, cuman lurus aja. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak dibutuhkan mungkin ya. Oke, tapi karena ini baru pertama kali gue berhadapan dan merakit sasis ini, kita akan bahas lebih jauh nanti setelah proses perakitan ya. Untuk velgnya juga unik banget. Jadi untuk penampang velgnya ini kecil, lalu dibungkus sama balutan lingkaran plastik yang nantinya akan menempel di bagian ban. Ini juga bentuknya cukup unik, gue juga baru pertama kali melihat velg seperti ini. Lanjut ke bodinya, ini adalah bodi Toyota Land Cruiser 2 pintu dari era tahun 90-an. Menurut gue detailnya dapat banget ya, mulai dari tulisan Toyota di sini di grill depannya, lalu berikutnya ada door handle dan juga door hinge nih di bagian belakang, kelihatan jelas banget. Jadi detailnya mantap, dan untuk bodinya sendiri dibelah menjadi dua bagian karena bagian kacanya ini dibuat terpisah. Menurut gue sih supaya detailnya nanti lebih dapet ya, karena pantulan kaca itu kan agak sulit untuk direplikasi dengan cat. Oke, lanjut untuk kelengkapannya, kita mendapatkan motor, lalu kita mendapatkan shaft yang sudah jadi satu dengan drive gearnya, dan ada propeller shaft yang ukurannya masif banget. Ini propeller shaft hampir sepanjang sasis ukurannya, dan tebel ya, tidak seperti shaft yang kita dapatkan di sasis seperti Super One, VZ, dan lainnya. Lalu berikutnya ada terminal, dan untuk pinion gearnya kita mendapatkan pinion gear tipe 12T. Pinion gear ini sama dengan yang kita dapatkan apabila kita membeli kit dengan sasis tipe 1 ataupun tipe 3. Lalu yang terakhir tentu saja ada manual dan juga stiker. Untuk stikernya kita mendapatkan tipe film type, jadi sama dengan stiker yang kita dapatkan pada saat kita membeli kit dengan bodi polikarbonat. Lalu untuk kit ini sendiri stikernya banyak banget dan detail banget. Contohnya di sini ada plat nomor mobilnya, lalu ada nama pengendara, dan juga ada stiker-stiker sponsor dari mobil tersebut seperti ada Mizuno ya di sini. Ini semuanya merek real. Oke, kitnya simple, kitnya sepertinya mudah merakitnya. Jadi sekarang gua akan lepasin dari cetakan plastiknya, langsung kita lanjut rakit.
Tadi teman-teman udah lihat proses perakitannya seperti apa. Menurut gue simple banget, kalian bahkan tidak membutuhkan obeng. Hanya benar-benar dipasang-pasang aja dan mobilnya bisa beres. Lalu teman-teman tadi juga udah lihat bagaimana runnya. Menurut gue cukup menarik, hampir mirip kayak main Mini 4WD Wild Series, cuman bedanya yang ini bodinya realistis. Tapi kalau ngomongin realistis sih, sekarang masih kurang pol ya, karena mobilnya belum dicat, masih polosan, apalagi stikernya belum dipasang. Nanti hasil pengecatan dan pemasangan stikernya gue akan posting di Instagramnya Hobby Club. Nah, untuk teman-teman yang tertarik sama scale model atau model kit, pasti kalian akan memperhatikan detail dari mobil ini. Jadi kalau menurut gue, si Land Cruiser 2 pintu ini detailnya dapat banget. Tadi teman-teman lihat cuman dari plastiknya aja, sekarang udah jadi. Kalian bisa lihat ya, tadi door hinge-nya atau pengait pintunya, bahkan doorknob-nya semuanya detail sampai dengan bagian lampunya. Untuk ukurannya sendiri, ini skalanya 1:32, jadi teman-teman bisa bayangin ukurannya sebesar apa. Lalu untuk liverinya atau desainnya diambil dari tim ACP. Tim ACP ini adalah tim yang berlaga di arena Dakar Rally di era-era akhir tahun 80 sampai dengan 90 awal. Informasi terakhir, jadi Tamiya pernah merilis Land Cruiser ini 2 kali. Yang kita bahas sekarang, yang gue punya adalah kit dengan item number 19013. Kit ini sudah dirilis ulang dan sudah dibikin di Filipina. Kalau teman-teman yang tertarik mencari kit yang lebih rare untuk model Land Cruiser ini, ada. Item numbernya 19012 dan box artnya pun berbeda, kayak gini. Nah, jadi kit yang 19012 ini lebih rare, lebih jarang, dan tentu saja lebih mahal. Biasanya teman-teman yang antusias akan lebih tertarik nyari yang first release seperti kit 19012. Oke, gua rasa cukup sekian untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video, dan teman-teman yang juga udah selalu setia nontonin channel ini. Terima kasih banget dukungannya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, gua mau ngingetin untuk subscribe channel ini dan juga follow gua di Instagram supaya gua semangat terus untuk bikin konten-konten Tamiya Mini 4WD. Nah, kalau gitu sekarang gua pamit dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya.